Spirit on Woman Radio. For you, woman. 94,3 FM Woman Radio, Love, Music, and Inspiration. Woman, untuk kita perempuan yang namanya usia itu menjadi hal yang sensitif ya. Kalau misalnya ulang tahun mungkin kita bisa bersyukur, tapi kemudian kita aduh nanti keriput nih, terus tiba-tiba menjadi tua. Hal yang sensitif. Nah, sekarang ternyata ada buku yang baru saja dirilis oleh Mbak Ani Jati. Ini judulnya Biar Tua Asal Bahagia. Jadi semakin tua usia Anda, semakin dewasa, harusnya juga semakin bahagia. Apa aja tips yang ada di dalam buku itu? Langsung kita obrolin sama Mbak Ani yang udah ada di studionya Woman Radio nih. Pagi-pagi datang ya Mbak ya? Iya, ini nggak tidur dari semalam. Nggak tidur semalam. Banjir di rumah? Kebetulan enggak. Kebetulan enggak ya, alhamdulillah kalau Kebetulan misalnya enggak ya. Jadi lancar ya menuju ke sini ya Lancar. untuk bincang-bincang sama Woman juga mengenai buku yang baru dirilis sama Mbak Ani Jati ini berjudul Biar Tua Asal Bahagia. Nanti juga kita akan sharing ya Mbak Ani sama Woman semua kalau misalnya Woman punya pertanyaan. Itu bisa langsung ke Facebooknya Woman Radio di Woman Radio Jakarta, atau juga bisa kirim via SMS atau pesan singkat ke 0812 943, sekarang 0812 12 12 943. Nanti juga Mbak Ani mau ngasih 3 buku ya Mbak ya. Jadi harus didengerin wrap up dari dialog kita nanti sama Mbak Ani mengenai bukunya Biar Tua Asal Bahagia. Nanti ditelisik itu kira-kira pertanyaan yang akan dapat di bukunya dari Mbak Ani. Ini ngomong-ngomong tentang buku Biar Tua Asal Bahagia, ini bukunya tentang apa sih Mbak? Yang pasti tentang kebahagiaan ya. Kemudian judul yang tepat itu Biar Tua Tapi Bahagia. Biar tua tapi Ya. bahagia ya. Jadi apa namanya itu, jangan takut jadi tua, tapi takutlah jadi tua tidak bahagia. Jadi tua Sedih tidak ya, udah tua nggak bahagia gitu. Kayak double gitu. Ini lebih ke fiksi, sejenis novel, atau memang sharing pengalaman atau berbagi Sharing tips ya. buat Jadi di perempuan? sini saya sengaja bikin sistem penulisannya itu nggak kayak apa namanya non fiksi ya, tapi dia semi kayak novel. Jadi sharing-sharing dari para narasumber itu saya bikin ada dialog, terus juga nanti ada narasi. Jadi kita nggak bosan ya bacanya tuh kayak buku pelajaran ya. Tapi sebetulnya ini sebenarnya sih kalau dibaca benar ya, itu sebenarnya kayak buku pelajaran juga ya, karena di dalamnya itu mengandung banyak tips-tips gimana terutama dari para narasumber ya, itu caranya gimana dia pada saat dia belum menyadari bahwa kita itu apa namanya tuh tetap harus bahagia dalam kondisi apapun. Jadi misalnya ada keluarga yang sakit atau suami sakit, anak sakit, kita pada saat itu kan kita berkonsentrasi pada situasi pada saat itu ya, di mana ada keluarga sakit itu kan seolah kan kita kan nggak hilang semua deh ya kebahagiaan sedih, tuh, sedih yang banyak ya. pasti sedih ya, tapi justru dalam keadaan itu kita harus menemukan kebahagiaan buat diri kita sendiri untuk mensupport yang sakit. Gitu. Jadi memang buku ini disusun dengan bahasa naratif yang inspiring, mungkin per bab ya berarti? Ya, per bab ya. Dengan tema-tema cerita yang Cerita yang berbeda-beda ya. Jadi jadi kalau misalnya baca buku saya ya, itu kita akan tahu bahwa per bab itu ini apa namanya itu ada temanya masing-masing. Jadi nggak sama gitu. Jadi benar-benar sharing para narasumber yang saya angkat. Kalau dari sekian banyak bab yang ada, berapa ini Mbak? Berapa? Saya lupa ya ada berapa bab ya. Tapi cukup banyak sih. Cukup banyak ya. Cukup banyak. Dari sekian banyak yang sharing narasumber yang sudah Mbak wawancarai gitu ya untuk penulisan buku Biar Tua Tapi Bahagia ini, itu yang paling berkesan yang mana nih Mbak Ani? Kalau untuk saya yang berkesan itu ini waktu saya ketemu teman yang udah lama banget ya, teman laki ya, udah lama banget nggak ketemu. Terus saya itu benar-benar pada waktu itu kejadiannya saya gambarin di buku itu. Saya nabrak seseorang di satu mall, tiba-tiba itu teman yang udah lama nggak ketemu, tiba-tiba dia punya cerita yang cocok banget buat buku saya. Gitu. Di situ tuh yang terkesan ya. Kalau yang lainnya kan memang ayo kita kumpul yuk, kita ngopi yuk, sharing gini gitu kan. Tapi kalau yang itu benar-benar yang
bikin saya exciting gitu ya. Jadi nggak sengaja di mall saya buru-buru mau interview teman buat narasumber ini ya, buat sharing ini. Tiba-tiba saya ketemu teman yang udah gitu lamanya, tapi kemudian dia punya story atau cerita yang bisa saya pakai, yang mungkin bisa dijadikan kayak bukan panutan sih ya, tapi kayak contoh ini loh, bahwa ada problem kayak gini nih dia bisa mengatasi ya, padahal dia laki-laki gitu ya, dia bisa mengatasi. Jadi itu ini banget gitu ya, untuk saya itu sangat berkesan gitu ya. Kebanyakan persoalan atau problematika rumah tangga atau percintaan macam-macam sih ya, nggak justru percintaan, kalau percintaan ya itu semua adalah percintaan pasti ya, tapi yang banyak itu tentang misalnya gini, ada seorang teman yang dia sangat diatur sama suaminya. Hidup dia itu adalah hidup suaminya sebenarnya ya, karena semuanya itu boleh dan tidak boleh, itu ininya suaminya, dia diatur banget gitu loh. Kita ledekin aja, oh kali lu tuh makan juga diatur suami lu kali ya. Tapi dia happy. Kan kita kalau misalnya merasa terbelenggu kan justru terkekang, merasa ya, gitu. Enggak, dia malah happy. Dia bilang gitu. Dan lucunya mungkin gini ya, kita menemukan kebahagiaan itu juga ada unsur kita harus bersyukur dalam menghadapi problematik yang dalam hidup kita ini ya. Itu dia bersyukurnya gini, gue bersyukur banget loh, gue 27 tahun belum punya pacar waktu itu. Terus tiba-tiba ada cowok datang ngelamar gue. Dia bilang gitu, suamiku ini yang sekarang ini, sampai sekarang sekian puluh tahun, pacaran cuma 3 bulan. Dia bilang gitu, kan bersyukur banget kan. Jadi dari luapan kebersyukurannya dia itu, jadi dia semua diatur suaminya, dia happy. Gitu, dia bahagia gitu. Ada juga ternyata cerita yang gitu ya. Makanya jadi memang saya sengaja mengangkat narasumber yang kalau orang lain itu nggak mungkin gitu ya. Coba kita diatur suami, pergi ke mana harus izin, ya kan, diantar suami, dijemput suami, tapi nggak cemburuan suaminya. Gitu. Sebenarnya baru dengar teman ulang tahun, aduh aku nih ada ulang tahun nih, mau diajak dengerin musik gitu. Suami itu bilang, kamu nggak dengerin musik amati kan? Dia bilang gitu. Ya udah, itu artinya si suami nggak boleh gitu. Jadi dia bilang, oh ya udah deh, memang bener sih kok nggak dengerin musik tuh amati, dia bilang gitu. Jadi dia selalu membuat apa yang dilarang oleh suami itu menjadi satu kebahagiaan buat dia. Hal yang positif, positif ya. Buat dia. Jadi kalau orang lain kan rasanya kan dasarnya kali ya tertekan gitu kan ya, malah dia juga masih kerja di perusahaan suaminya ya, mengelola perusahaan suaminya, jadi terpisah kantor sih, tapi maksudnya hidupnya dia tuh nggak yang santai di rumah shopping apa jalan-jalan begitu, enggak. Jadi benar-benar yang bekerja dari pagi sampai malam, ya kan, pagi lagi terus ya gitu, hidupnya masih diatur sama suaminya, tapi dia merasakan kebahagiaan karena di situ ada unsur bersyukur yang besar, yang dia terapkan ya. Jadi kalau kita bisa mensyukuri sesuatu itu mendatangkan kebahagiaan untuk kita. Ini yang saya bicarakan sebenarnya kebahagiaan buat diri sendiri ya, karena itu penting banget gitu. Jadi kalau kita nggak bisa membahagiakan diri kita sendiri, gimana kita akan membahagiakan orang lain ya, teman, keluarga, ya kan nggak mungkin kan. Jadi yang saya bicarakan di buku ini adalah kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Semakin menarik nih sepertinya buku dari Mbak Ani Jatini, Biar Tua Tapi Bahagia. Nanti kita akan telisik lagi ya Mbak ceritanya seputar buku ini. Nanti kalau misalnya Anda juga mau tanya-tanya atau komen, bisa melalui Facebooknya Women Radio atau juga melalui pesan singkat di 08 12 943. Jangan lupa Mbak Ani juga punya 3 buku untuk Anda dalam kuis, jadi simak terus ya.